Legend of the Great Sage. Chapter 256. Di bawah tanah yang suram, suasananya sedingin es. Katak es itu melompat-lompat dan menceritakan semua yang telah terjadi. Ini terkait dengan rasa dingin yang dia keluarkan secara tidak sadar. Dari awal hingga akhir, wanita berbaju merah tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Wajah cantiknya seperti topeng yang sangat indah. Namun, sepasang matanya yang indah tampak bersinar dengan cahaya jahat, menyebabkan orang bergidik. Setelah mendengarkan semuanya, dia berbalik dan pergi. Gaun merahnya tertinggal di belakangnya. Seorang pria bertubuh besar, berkulit gelap, dan berjanggut menyerupai tombak bertanya dengan lantang, "Bu, bagaimana cara kita membagi wilayahnya?" "Tentu saja aku akan membaginya nanti. Terserah padamu jika waktunya tiba." Ketika dia sampai di sana, sudut bibirnya melengkung. Senyuman mempesona muncul di wajahnya yang sedingin es, tapi itu seperti racun berwarna-warni. Keempat Jenderal Daemon menggigil di dalam. Mereka segera memutuskan untuk membagi wilayah tersebut secepat mungkin dan berhenti memperdebatkan detailnya. Kalau tidak, dengan kepribadian nyonya ini, negosiasi damai pasti akan berubah menjadi pembantaian berdarah. Itu bukan karena alasan khusus, hanya karena dia menyukainya. Bukan hanya preferensinya terhadap pertumpahan darah dan kekejaman melebihi naluri bertahan hidup para Desmond, bahkan manusia pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Katak es berkata, "Kak, Parak. Raja Kaki Seribu masih hidup. Pemimpinnya mengatakan dia akan kembali." "Dia sudah mati," katanya tanpa keraguan. Dia memandang melewati semua Desmond seolah dia ingin mengukir tiga kata itu ke dalam hati mereka seperti sebuah dekrit. Jenderal Daemon yang kehilangan inti Daemonnya tidak berbeda dengan kematian. Dia tidak merasa sedih pada si idiot tak berguna itu. Sebaliknya, dia melihat sebuah peluang. "Aku akan membalaskan dendamnya." Senyumannya yang cerah dan berbisa muncul lagi di wajahnya, menyatu dengan kegelapan. Di Gunung Greenfin, di aula utama, terjadi keheningan. Fu Qingjin duduk di depan aula dengan menyilangkan kaki. Cahaya bulan menyinari tangga, menatap pegunungan di kejauhan, pedang reruntuhan hijau bertumpu pada lututnya, diam dan tidak bergerak. Dia diam-diam menunggu berita tentang upacara pengumpulan ramuan di tiga gunung menyebar ke segala arah, menunggu hingga berita itu muncul. Ketiga tetua itu duduk dekat di belakangnya di aula gelap. Mereka tampak gelisah. Tetua tanaman anggur hijau berkata, "Rekan Fu, akankah ada Desmond yang datang untuk membalas dendam?" Petik 2. Tetua burung pegar emas berkata, "Kenapa para Desmond malang ini berani? Mereka jelas-jelas adalah orang pertama yang melanggar perjanjian dan menyebabkan masalah di permukaan." Tetua tanaman anggur hijau berkata, "Apakah Anda ingin menghindarinya saat ini?" Elder Lone Grave berkata, "Iya." Ketika kemarahan atas kematian muridnya mereda, rasa takut mulai menyelimuti hatinya. Mereka pasti akan melancarkan serangan besar-besaran. Mereka sudah sangat tua dan mulai takut akan kematian. Dengan punggung menghadap mereka, bibir Fu Qingjin membentuk senyuman mengejek, tapi dia dengan sabar menjelaskan, "Saya akan tetap di sini. Hal ini untuk berjaga-jaga terhadap situasi seperti itu. Lihatlah medali eksekusi setan di tangan Anda. Bagaimana kita para kultivator bisa gemetar ketakutan menghadapi ancaman setan?" Petik 2. Ketiga tetua itu terkejut. Dia menunduk dan melihat tanda kecil di tangannya. Itu bukanlah emas atau batu giok. Itu berkedip dengan cahaya redup, dan kata-kata, "Pembunuh Iblis," terukir di atasnya. Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali 3 hari yang lalu. Segera setelah pertempuran berakhir, Fu Qingjin mengeluarkan 3 medali dan mengundang mereka bertiga untuk bergabung dengan pembunuh iblis. Dengan istana koleksi pedang sebagai intinya, mereka akan menyatukan berbagai sekte lurus dan merekrut manusia penggarap yang ambisius untuk membersihkan Desmond dan iblis bersama-sama. Saat ini persiapan sedang dilakukan, dan ketiganya akan menjadi anggota pendiri. Mereka bertiga saat ini diliputi oleh kebencian yang ekstrim terhadap Desmond, dan ada banyak keuntungan bergabung dengan aliansi. Istana koleksi pedang berbagi metode budidaya tingkat tinggi dan informasi rahasia. Jika mereka melakukan pelayanan yang baik dalam membersihkan Desmond, mereka akan diberi hadiah artefak dan pil spiritual. Fu Qingjin berjanji akan meminta jasa berjasa bagi mereka bertiga ketika dia kembali kali ini, membantu tiga gunung membangun kembali sekte mereka. Mereka bertiga langsung menyetujui dan menerima medali tersebut. Setelah itu, Fu Qingjin mulai menunggu di sini untuk membalas dendam para Desmond. Mereka bertiga menjadi semakin gelisah. Mereka telah menyaksikan teror Daemon selama pertempuran mereka dengan Kaki Seribu. Mereka tidak memiliki kekuatan seperti Fu Qingjin. Bahkan Jenderal Daemon dapat mengambil nyawanya jika mereka meledakkan inti Daemonnya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Dan, mengapa dunia bawah tanah begitu bodoh hingga mengirim Jenderal Daemon ke kematiannya? Jika ya, itu akan menjadi sekelompok Desmond yang kuat, atau bahkan lebih hebat lagi. Pada saat itu, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Namun, penyesalan sudah terlambat. Mereka telah bergabung dengan pembunuh iblis, jadi mereka jelas harus mengikuti perintah pembunuh iblis. Jika mereka ingin mundur sekarang, apakah mereka benar-benar menganggap istana koleksi pedang hanya sebuah lelucon? Sebelum para Desmond membalas dendam, Fu Qingjin bisa menghancurkan mereka sekarang juga. Medali Diamond Suppression yang sangat sedikit menjadi semakin panas. Bala bantuan dari istana koleksi pedang kita sudah dalam perjalanan. Hanya dengan apa yang dikatakan Fu Qingjin selanjutnya, ketiga tetua itu sedikit tenang. Mereka saling memandang dan semuanya merasa getir.
Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Namun, tidak ada bala bantuan sama sekali. Fu Qingjin menggelengkan kepalanya dengan lembut. Menghargai tubuh saat melakukan hal-hal besar, melupakan nyawa saat melihat manfaat kecil. Kayu busuk tidak bisa diukir. Dia tetap di sini agar ketiga potong kayu busuk ini dapat mengeluarkan sisa cahaya dan kehangatannya. Dengan pedang reruntuhan hijau di tangannya, dia yakin dia bisa melarikan diri bahkan jika Komandan Daemon datang sendiri. Para Daemon tidak hanya tanpa ampun membantai semua murid dari 3 gunung di bawah tanah, tetapi mereka bahkan telah melanggar perjanjian dan menyerbu keluar dari permukaan, membantai semua orang. Pada akhirnya, dia membunuh mereka. Namun, itu tidak cukup. Para Daemon gila segera datang untuk membalas dendam. Mereka membunuh Master Sekte dari 3 gunung, dan dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri. Sebagian besar dari kesabarannya saat ini adalah kesabaran yang dia miliki terhadap orang-orang yang akan mati, terhadap ketiga, martir, dan pengorbanan ini. Ini adalah plot yang telah diatur oleh Istana Koleksi Pedang. Fu Qingjin hanyalah karakter utama yang linglung. Sama seperti seorang ahli catur, satu gerakan pasti mengandung lebih dari satu tujuan. Ini pasti akan berisi serangkaian perubahan selanjutnya juga. Pada saat ini, Fu Qingjin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengerutkan alisnya. Hua Sengzan saat ini sedang menaiki tangga dengan Hua Chenglu dan Yu Zijian di sampingnya. Fu Qingjin berkata, kamu belum pergi. Hua Sengzan tersenyum. Kenapa aku harus pergi? Kota di bawah akan segera ditutup, jadi saya tidak punya tempat tujuan. Saya kebetulan ingin tinggal di Greenfin selama beberapa hari. Petik 2. Kalau begitu kamu seharusnya tidak datang lagi. Kamu bahkan membawanya. Fu Qingjin hanya melihat ke arah Yu Zijian. Awalnya, dia ingin membawanya kembali ke Istana Koleksi Pedang setelah masalah ini selesai, tapi dia tidak pernah menyangka sesuatu akan terjadi lagi. Jelas akan mudah baginya untuk melarikan diri, tetapi jika dia harus melindungi praktisi Qi yang lebih lemah pada saat yang sama, itu akan sangat sulit. Dia harus menyuruhnya meninggalkan gunung sesegera mungkin. Hua Sengzan telah mengamati ekspresi Fu Qingjin sepanjang waktu, yang membuatnya semakin yakin dengan dugaannya. Dia tersenyum. Jangan khawatir. Apa yang kamu khawatirkan tidak akan terjadi. Apa? Dia sudah ada di sini. Hua Sengzan menunjuk ke langit. Fu Qingjin mengangkat kepalanya, tapi yang dia lihat hanyalah awan, bulan, dan bintang. Namun, dia sudah mengerti apa yang dimaksudnya. Komando Ruyi adalah wilayahnya. Dia seharusnya tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan sesederhana itu sejak dulu. Dia bergerak melewati gua. Tiba-tiba, matanya berbinar. Cahaya bulan yang sudah lama tidak dia lihat ada tepat di depannya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Di bawah sinar bulan, seorang wanita berpakaian putih bersandar di dinding, berdiri dengan tangan di lengan bajunya. Gu Yanying. Dia mengerutkan kening. Ah Luo, lama tidak bertemu. Gu Yanying menyambutnya sambil tersenyum. Dia sesantai bertemu tetangga sebelahnya dalam perjalanan keluar di pagi hari. Chapter 257. Jangan menghalangi jalanku. Gaun panjangnya yang berwarna merah tua mulai menari, dan dia berubah menjadi lampu merah saat Lord berlari keluar gua. Bayangan putih melintas, dan Gu Yanying menghalangi di depannya, rambutnya menari-nari tertiup angin. Maafkan aku karena tidak bisa menurutinya. Lord segera berbalik, mengubah arah 100 kali dalam sekejap, tetapi selalu terhalang oleh bayangan putih. Dalam sekejap, lampu merah memenuhi gua dan mengelilinginya. Bayangan putih tampak muncul di setiap sudut gua secara bersamaan, membentuk dinding yang tidak bisa ditembus. Dalam sekejap mata, keduanya kembali ke kejauhan, seolah-olah mereka tidak pernah bergerak. Lord membuka bibir merahnya, dan mengeluarkan seutas sutra laba-laba, yang berubah menjadi jaring laba-laba besar di udara, menjebak Gu Yanying. Gu Yanying tidak bergerak sama sekali. Angin puyuh kecil muncul di sampingnya, dan pakaiannya berkibar. Angin puyuh kecil semacam ini biasa terjadi bahkan di kalangan manusia. Paling-paling, itu hanya bisa meledakkan beberapa daun yang layu. Tapi sutra laba-laba, yang 100 kali lebih kuat dari baja, diam-diam terkoyak saat bersentuhan dengan angin ini. Angin astral, pupil Lord menyusut, dan dia menjadi semakin marah. Dia menjerit melengking aneh, dan tubuhnya mulai berubah. Gaunnya terangkat, dan tubuh bagian bawahnya menjadi seperti laba-laba hitam. Kakinya yang panjang dan tajam, serta perutnya yang besar ditutupi garis-garis warna-warni yang menyebar ke bagian atas tubuhnya. Kulitnya yang seputih salju juga menjadi gelap, dan matanya bersinar. Dengan suara yang tajam dan serak, dia berkata, apakah kamu akan bergerak atau tidak? Jangan lupa, setengah dari darahmu adalah iblis. Gu Yanying berkata, justru karena aku memiliki setengah darah iblis maka aku harus menghentikanmu. Ini adalah perintah Raja Naga. Raja Naga, kamu ingin menggunakan Raja Naga untuk menakutiku. Lord tiba-tiba membungkuk, dan wajahnya sangat dekat dengan wajah Gu Yanying. Kedua wajah cantik itu hampir bersentuhan, yang satu sangat cantik, yang lainnya percaya diri dan tenang. Siapa yang tidak tahu kalau Dewa Elang dan Raja Naga itu seperti api dan air? Dewa Elang adalah Dewa Elang, dan aku adalah aku. Iblis masih akur. Benar, dia bahkan memberiku ini. Gu Yanying mengeluarkan sebuah barang. Itu adalah naga hitam yang diukir dari bahan yang tidak diketahui. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, tampak sangat agung.
Jimat naga hitam. Nama yang kuno sekali. Gu Yanying mengerucutkan bibirnya. Namun, dia mengatakan bahwa siapapun yang melihat benda ini seperti melihatnya secara langsung. Setan Kingzu akan mematuhi perintahnya. Rose berkata dengan tidak percaya, itu tidak mungkin. Mengapa Raja Naga memberikan jimat naga tinta kepada orang sepertimu? Mawar, mundurlah. Jimat naga tinta tiba-tiba hidup dan melingkari dirinya. Sebuah suara bermartabat terdengar, mengeluarkan perintah. Seluruh tubuh Lord bergetar, dan tubuhnya perlahan menyusut hingga dia kembali ke bentuk manusia. Dia membungkuk dan berkata dengan hormat, ya, Raja Naga. Dia memandang Gu Yanying dengan enggan, lalu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Gu Yanying menjentikkan jimat naga tinta. Paman, apakah kita masih akan terus bertahan? Jimat naga hitam terdiam dan tidak bergerak. Bahkan matanya pun tertutup. Gu Yanying berkata, baiklah. Sosoknya melintas dan menghilang. Di puncak Gunung Greenfin, Gu Yanying turun dari atas dan mendarat di atas aula tanpa suara. Tatapannya seperti elang, mendarat di punggung Fu Qingjin dengan cerah. Fu Qingjin menghela nafas dengan santai dan berdiri. Dia berbalik dan menggenggam tangannya. Terima kasih atas masalahnya, Komandan Gu. Tidak ada penyesalan atau ketidakpuasan sama sekali. Salam untuk Nona Gu, tanaman anggur hijau, burung pegar emas, dan makam kesepian. Ketiga tetua itu masuk ke dalam dan membungkuk dengan tergesa-gesa. Mereka sama sekali tidak berani memanfaatkan senioritasnya. Yu Zijian berseru, cantik sekali. Hua Chenglu mengangkat kepalanya dan berpikir, aku ingin melihat seperti apa rupa Gu Yanying ini. Di bawah sinar bulan, pakaiannya bahkan lebih putih dari salju, lengan bajunya yang lebar berkibar tertiup angin. Kecantikannya memikat. Sebagai seorang wanita juga, dia hanya bisa menghela nafas kagum. Namun, jika hanya itu, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Entah berapa banyak wanita cantik yang pernah dilihat Hua Chenglu sepanjang hidupnya, tapi semuanya punya kelebihannya masing-masing. Dia pernah mendengar bahwa tabib dewa dapat mengubah penampilan seseorang, membuat mereka menjadi secantik yang mereka inginkan. Namun, kecantikannya tak tertandingi. Berbalik, dia melihat Hua Sengshan menatapnya seperti yang diharapkan. Tiba-tiba, dia teringat apa yang pernah dia katakan, jika kamu melihatnya secara langsung, mungkin kamu akan bisa memahamiku. Hua Chenglu enggan, tapi dia mulai mengerti. Biarpun penampilannya tidak istimewa, dia tetap akan tergila-gila padanya. Hua kecil, ini pasti adik perempuanmu. Gu Yanying tertidur dan mengamati Hua Chenglu. Senyumannya seperti angin musim semi. Hua Chenglu berusaha keras untuk menyimpan dendam. Chenglu menyapa Nyonya Gu. Kakakku sering menyebut namamu. Kamu tidak sebaik reputasimu. Gu Yanying menggoda. Hua Chenglu memerah dan menundukkan kepalanya. Kamu benar, reputasimu tidak sebaik itu. Hua Sengshan mencibir. Kurang lebih sama. Gu Yanying berkata, kamu adalah Zijian. Apakah kamu tahu namaku? Aku juga mendengar Hua kecil menyebutmu. Gu Yanying mengamati Yu Zijian. Tatapannya sepertinya mampu melihat ke dalam dirinya. Yu Zijian hanya bisa dianggap memiliki bakat tertentu, bukan bakat luar biasa. Namun, Gu Yanying tidak meragukan penilaian Hua Sengshan. Pemahamannya tentang istana koleksi pedang jauh lebih dalam daripada pemahaman Hua Sengshan. Nalurinya yang tajam memberitahunya bahwa anak ini akan menjadi ahli pedang Valet Cloud berikutnya. Gu Yanying hanya berbicara dengan mereka, mengabaikan Fu Qingjin dan ketiga tetua. Wajah ketiga tetua memerah, tetapi mereka tidak berani marah. Fu Qingjin tersenyum mencela diri sendiri dan menurunkan tangannya. Dia tidak merasa canggung sama sekali. Dia telah menimbulkan masalah bagi orang lain, jadi pengabaian tidak bisa dihindari. Gu Yanying tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Fu Qingjin, kamu masih di sini. Aku pergi sekarang. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Kepalaku sakit setiap kali melihat seseorang dengan pedang. Yu Zijian tidak bersalah. Bersikaplah baik. Aku tidak sedang membicarakanmu. Sebelum saya datang ke sini, penguasa istana juga meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Komandan Gu. Perbedaan antara manusia dan Dasmon hanyalah satu pemikiran. Mohon jaga diri Anda di masa depan, Komandan. Saat Fu Qingjin mengatakan itu, sikapnya berubah. Semua keputusasaannya lenyap, dan tatapannya setajam pedang. Dia memiliki sikap yang tegas, seolah-olah dia tidak hanya membawakan perkataan penguasa istana dari jarak ribuan kilometer, tetapi juga sikapnya. Sampaikan pesan untukku juga. Jika kamu ingin menimbulkan masalah, silakan pergi ke tempat lain. Provinsi hijau sangat luas. Selama perjanjian para raja masih ada, aku akan mempertahankannya. Untuk masa depan, kami akan menjaganya. Aku akan membicarakannya di masa depan. Senyuman Gu Yanying lenyap sama sekali. Tatapannya seperti elang saat dia menghadapinya. Meskipun keduanya tidak menggunakan ki spiritual sama sekali, orang-orang di sekitarnya merasa tertekan. Fu Qingjin menenangkan diri dan kembali normal. Saya tidak bisa meniru penampilan Tuan Istana. Saya pasti akan menyampaikan pesan Komandan Gu. Setelah itu, dia berkata kepada Yu Zijian, Nona Yu, Anda memiliki takdir dengan pedang. Apakah Anda bersedia ikut dengan saya ke istana koleksi pedang untuk berlatih jalur pedang? Tatapannya serius saat dia berkata dengan tulus, aku datang kali ini, bukan untuk hal lain, tapi untukmu. Dengan itu, ketiga tetua terkejut. Orang yang ditakdirkan dari istana koleksi pedang bukan hanya makanan gratis yang jatuh dari langit. Dia pada dasarnya adalah sebuah tangga yang jatuh dari langit. Bahkan mereka iri padanya.
Yu Zijian, yang awalnya paling tidak mencolok dan paling lemah, langsung menjadi pusat perhatian. Dia bingung saat wajahnya memerah. Maaf, aku sudah setuju untuk menemani Chenglu membaca buku 100 sekolah. Apakah kamu bodoh? Hua Chenglu, yang linglung sepanjang waktu, kembali sadar dan menutup mulutnya. Itu istana koleksi pedang. Chapter 258. Di mata ketiga tetua, dia tidak hanya bodoh. Dia sebodoh yang dia bisa. Setiap tahun, akan ada banyak sekali orang yang mengunjungi istana koleksi pedang dan meminta untuk bergabung. Akan ada orang yang berlutut di luar istana sepanjang tahun, menolak makan atau minum untuk menunjukkan ketulusan mereka. Beberapa orang bahkan berlutut sampai mati, tetapi mereka tidak diterima. Penatua Greenfin mencoba membujuknya, Zijian, kamu sudah lama tinggal di Gunung Greenfinku. Bisa dibilang kita ditakdirkan untuk bertemu. Awalnya, aku ingin mewariskan teknik rahasia Greenfin Gunung untukmu sehingga kamu bisa menjadi master sekte masa depan. Hari ini, saya dengan tulus menyarankan Anda untuk pergi ke istana koleksi pedang. Anda dan keluarga akan mendapatkan manfaat yang besar. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda mungkin akan menyesalinya seumur hidup. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menjadi 30% lebih sopan dan 70% lebih akrab dengan Yu Zijian. Awalnya, dia menganggap bakat Yu Zijian cukup mengesankan, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk membesarkannya menjadi master sekte di Gunung Greenfin. Dia hanya berbicara seperti ini untuk menabur niat baik. Namun, hal itu tidak sepenuhnya bohong. Saat ini, murid-murid Gunung Greenfin telah layu, pada dasarnya semuanya dibantai. Jika bukan karena Fu Qingjin, dia benar-benar akan mengajari mereka dengan sepenuh hati. Fu Qingjin tidak berkata apa-apa. Yang dia lakukan hanyalah menatap Yu Zijian dalam diam. Dia selalu menunjukkan rasa bermartabat yang memungkinkan dia memerintah orang lain, atau dia tidak akan bisa meyakinkan ketiga tetua dengan mudah. Jarang sekali dia menunjukkan ketulusan seperti itu, yang membuatnya semakin sulit untuk menolaknya. Yu Zijian menunduk dan mencubit ujung bajunya. Buku-buku jarinya memutih. Dia tidak pandai menolak niat baik orang lain. Bukan karena dia tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Mencari keuntungan dan menghindari bahaya adalah naluri manusia, dan dia tidak sebodoh dan keras kepala sehingga dia harus pergi ke 100 sekolah pemikiran bersama Hua Chenglu hanya karena satu kalimat. Namun, perasaan sebenarnya adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Kehidupan dan kematian sosok mengesankan yang telah menyelamatkannya berkali-kali masih belum diketahui. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Dia merencanakan masa depannya sendiri. Jika dia tetap berada di prefektur Clear River, meskipun tidak ada gunanya, dia mungkin bisa melihatnya lagi. Pemikiran ini, itu tertanam kuat di hatinya. Saya mendukungmu. Gu Yanying menepuk bahu Yu Zijian dan tersenyum. Mata Fu Qingjin menyipit, akhirnya menunjukkan ketidaksenangan untuk pertama kalinya. Jalan kultivasi tergantung hati sendiri. Tidak bisa dipaksakan. Takdir atau tidak, bagaimana bisa diputuskan dengan mulut. Saya seorang penjaga Hawkwolf. Demi menegakkan hukum Gritsia, bahkan istana koleksi pedang tidak bisa menculik seseorang tepat di hadapanku. Petik 2. Yu Zijian berkata dengan tergesa-gesa, ini bukan penculikan. Ini aku. Fu Qingjin menatapnya dalam-dalam. Sambil mengangkat kepalanya, dia menghela nafas panjang dan berkata, lupakan. Mungkin karena waktunya belum tiba. Kamu harus tetap di sini sekarang. Anda akhirnya akan datang ke istana koleksi pedang dan melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Petik 2. Dia kemudian membungkuk pada Gu Yanying, tolong jaga dia baik-baik, Komandan Gu. Jangan biarkan siapapun menyakitinya. Tatapannya menyapu yang lain, jika masalah hari ini bocor sedikit saja. Jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Petik 2. Pedang reruntuhan hijau mengeluarkan teriakan naga di sarungnya, memancarkan niat membunuh. Itu memenuhi seluruh tempat. Istana koleksi pedang bukannya tanpa musuh. Mereka yang bisa menjadi musuh istana koleksi pedang semuanya adalah musuh. Mereka yang bisa menjadi musuh istana koleksi pedang jelas merupakan musuh yang paling menakutkan. Jika mereka mengetahui bahwa penerus pedang Valet Cloud berikutnya telah berakhir di sini, mereka pasti akan menghentikan mereka sejak awal. Ketiga tetua merasa sedikit sedih. Mereka adalah tiga penggarap yayasan, namun di mata Fu Qingjin, mereka bahkan tidak sepenting seorang gadis muda. Namun, dalam jangka panjang, mereka tidak sepenting gadis muda ini. Gu Yanying tersenyum ringan. Saya bisa menjamin itu. Fu Qingjin menggenggam tangannya lagi dan berubah menjadi seberkas cahaya biru, terbang ke cakrawala. Dalam sekejap, dia sudah menghilang. Dia tidak menyeret kakinya sama sekali. Dia sangat tegas. Gu Yanying juga pamit. Sebelum dia pergi, dia berkata kepada ketiga tetua, saya dapat melihat ada tanda-tanda kematian di wajah Anda. Sebaiknya Anda sedikit lebih berhati-hati di masa depan. Wajah ketiga tetua menjadi jelek. Penatua burung pegar emas tertawa datar. Jangan bilang kamu bisa membaca wajah, Bu. Gu Yanying tersenyum. Tidak, aku hanya mengatakannya. Tidak perlu mengingatnya. Mereka berempat melewati formasi di lereng gunung. Angin dingin menyapu dari segala arah, mengacak-acak pakaian mereka. Yu Zijian dan Hua Chenglu berjalan bergandengan tangan di depan, sementara Gu Yanying dan Hua Sengshan tertinggal di belakang. Yang mereka dengar hanyalah Hua Chenglu terus-menerus menyebut Yu Zijian idiot dan idiot, sementara Yu Zijian terus-menerus membalas.
Gu Yanying dan Hua Sengshan saling berpandangan dan tersenyum. Gu Yanying berkata, saya akan meninggalkan anak itu dalam perawatan Anda begitu kita mencapai prefektur Clear River. Hua Sengshan menurunkan pandangannya. Jangan khawatir, Komandan. Saya tahu apa yang terbaik untuk saya. Gu Yanying tersenyum. Tidak sopan jika kamu tidak memandang orang yang kamu ajak bicara. Hua Sengshan buru-buru mengangkat kepalanya. Ada sedikit kepanikan di matanya yang cerah. Dia tahu bahwa Gu Yanying ingin mengatakan sesuatu kepadanya karena dia tidak langsung lepas landas. Gu Yanying telah menatap ke langit, ke tempat tak terduga dan tidak jelas di mana bintang-bintang berada. Fu Qingjin, hanya ketegasan ini saja yang membuatmu layak menjadi penerus pedang reruntuhan hijau. Dari 18 komandan di bawahku, kultivasimu adalah yang terendah, tetapi dalam hal akal dan ketelitian, tidak ada satupun yang bisa melampauinya, jadi aku jelas tidak perlu mengkhawatirkanmu. Namun, kamu kurang memiliki ketegasan. Sejak zaman kuno, semua orang yang telah mencapai hal-hal besar selalu kekurangan rasa keberanian dan ketegasan. Hua Sengshan berkata, saya tidak berusaha mencapai hal-hal besar. Gu Yanying menghela nafas secara emosional. Selain Milipet kali ini, ada 2 daemon lainnya. Mereka benar-benar luar biasa. Jika bukan karena Fu Qingjin, ketiga lelaki tua itu pada dasarnya sudah dihabisi. Begitu Gu Yanying tiba, dia hanya mendengar penjelasan sederhana dari Hua Sengshan sebelum dia langsung menghentikan balas dendam Ratu Laba-Laba. Hua Sengshan telah menulis laporan yang sangat rinci tentang upacara pengumpulan ramuan di 3 gunung. Dia belum mengirimkannya, jadi dia menggunakannya untuk mengganti topik. Oh, seperti apa mereka? Gu Yanying tidak keberatan, tapi dia tetap bertanya sambil lalu. Salah satunya sangat besar dan humanoid, tetapi dia memiliki tanduk sapi di kepalanya, kuku sapi di kakinya, dan ekor harimau. Dia memiliki rambut merah dan mata merah. Dia seharusnya adalah keturunan Bibrida Dasmon. Yang lainnya adalah kerangka kecil. Entah bagaimana, dia berakhir di ilusi reruntuhan hijau. Ilmu pedangnya luar biasa. Petik 2. Gu Yanying mengangkat alisnya. Sosok yang melolong di tengah badai salju di tebing pedang es secara alami muncul di benaknya. Dia memiliki kesan yang cukup mendalam terhadap Li Qingshan. Apa yang mampu mereka hadapi terhadap para penggarap yayasan pendirian? Menurut ingatannya, setahun yang lalu, Li Qingshan masih merupakan Dasmon yang bahkan belum memadatkan inti Dasmon. Tidak mungkin dia mengancam para penggarap yayasan pendirian. Hua Sengshan melihat betapa tertariknya Gu Yanying, jadi dia menceritakan semua yang dia lihat. Dia fasih, menggambarkan semua yang terjadi saat itu dengan jelas. Bahkan 2 orang lain yang terlibat, Hua Chenglu dan Yu Zijian, mau tidak mau berhenti dan mendengarkannya. Mereka bahkan akan menyela dia dari waktu ke waktu dan menambahkan beberapa kata. Gu Yanying berpikir, dia benar-benar telah berkembang pesat. Hanya dalam 1 tahun, dia telah mencapai level seperti itu. Dengan kata lain, pemusnahan total praktisi Qi di bawah tanah mungkin disebabkan oleh rencananya. Fakta bahwa dia dapat mengambil langkah ini dengan begitu cepat bahkan lebih mengejutkannya daripada kemajuan kultivasinya. Penguasa istana koleksi pedang benar. Perbedaan antara manusia dan daemon hanya ada dalam satu pemikiran, tapi berapa banyak orang yang bisa membuat keputusan seperti itu dengan mudah. Gu Yanying berkata, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi di luar kota Qingyang tahun lalu? Seolah kotak obrolan telah terbuka, Hua Sengshan menuruti perkataan Gu Yanying, seolah ingin menghentikan sebagian pikirannya. Tentu saja aku ingat, itu adalah traktiran uang tua. Oh benar, anak yang kamu hadiahi secangkir anggur bernama Li Qingshan. Dia benar-benar bergabung dengan penjaga Hawk Wolf. Gu Yanying langsung terkejut. Awalnya, dia mengira Li Qingshan telah sepenuhnya mengabdikan dirinya pada jalur Dasmon, tidak bisa melupakan tindakannya yang tidak disengaja di masa lalu. Sekarang, hal itu benar-benar membuahkan hasil. Dia tetap tidak terpengaruh saat mendengarkan Hua Sengshan. Dengan begitu, Hua Chenglu punya lebih banyak hak untuk berbicara. Dia mau tidak mau mengambil alih, memberitahunya tentang situasi ketika dia bertemu Li Qingshan di Pulau Bunga Berharga. Dia benar-benar berlatih Qi. Apa yang coba dilakukan anak ini? Ketertarikan Gu Yanying terguncang. Li Qingshan ingin pergi ke 100 sekolah pemikiran, kamp utama para pembudidaya di prefektur Clear River. Hanya di sana dia bisa terus menjelajah lebih jauh ke dunia kultivator manusia. Hanya dengan begitu dia dapat mengubah lebih dari 1.100 kantong harta karun menjadi sumber daya yang dia butuhkan. Hanya dengan begitu dia dapat memiliki kesempatan untuk memurnikan pil dari ramuan spiritual yang telah dia kumpulkan. Semua ini mengharuskan dia untuk menggunakan identitas Li Qingshan dan rekomendasi Zhou Wenbin. Tentu saja, hal ini bukannya tanpa risiko. Dia tidak akan bisa menghindari penyelidikan penjaga Hawk Wolf, tapi menurut informasi yang dia peroleh dari Qian Rongzi, penjaga Hawk Wolf tidak memperlakukannya sebagai penjahat, jadi ada kemungkinan besar dia bisa membodohi mereka. Skenario terburuk sebenarnya hanya seorang penggarap yayasan yang datang untuknya. Dia telah mencapai lapisan kedua dari iblis harimau, jadi dia yakin dia bisa melarikan diri dari seorang penggarap yayasan bahkan jika dia bukan tandingannya. Jika itu benar-benar terjadi, maka yang bisa ia lakukan hanyalah menggali di bawah tanah dan menemukan tempat tersembunyi untuk memasuki budidaya terpencil selama sekitar 1 dekade. Dia sudah sangat dekat dengan Daemon General. Ditambah dengan sumber daya di lebih dari 1.100 kantong harta karun, dia akan mampu menyentuh garis itu paling lama dalam waktu kurang dari 20 tahun. 20 tahun bukanlah apa-apa bagi Daemon. Faktanya,
Ini bahkan bisa dianggap sebagai kecepatan peningkatan yang luar biasa. Namun, dia tidak mau menunggu 20 tahun. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada dunia 20 tahun mendatang? Apalagi yang lainnya, ketiga tetua itu mungkin sudah meninggal karena usia tua, dan tingkat kultivasi apa yang akan dicapai Fu Qingjin di bawah dukungan istana koleksi pedang. Li Qingshan yakin dia bisa hidup lebih lama dari bajingan ini, tapi dia tidak dapat menggunakan alasan ini untuk menghibur dirinya sendiri bahwa dia telah mengalahkan musuhnya. Akibatnya, dia harus mencari jalan pintas dan maju dengan gagah berani. Sedikit bahaya bahkan lebih kecil lagi. Dengan pemikiran tersebut, Li Qingshan akhirnya menginjakkan kaki di puncak Gunung Hawkwolf. Setelah beberapa bulan, dia kembali, tapi dia merasa itu sudah berlalu seumur hidup. Dia menekan pikiran ini dan melangkah menuju kediaman aslinya untuk menemukan Qian Rongzi. Mengetuk pintu, Qian Rongzi melihat Li Qingshan. Dia sedikit terkejut, tapi dia tidak terkejut sama sekali. Dia berkata dengan lembut dan gembira, "Kamu telah kembali." Dia ibarat seorang istri yang menunggu suaminya yang sedang melakukan perjalanan jauh. Dia hangat dan lembut. Mereka belum terlalu lama berpisah, jadi dia tidak terlalu bersemangat, tapi juga tidak terlalu singkat, jadi dia sepertinya sudah terbiasa dengan hal itu. Li Qingshan berkata, "Sepertinya metode budidaya sekte ini sangat cocok untukmu." Mata mereka bertemu, dan mereka berdua merasakan perubahan satu sama lain. Yang satu menjadi lebih lembut, sementara yang lain menjadi lebih mantap dan tajam. Mereka diam-diam mempraktikkan cara bertahan hidup mereka. Tidak apa-apa, Qian Rongzi berbalik ke samping dan membiarkan Li Qingshan masuk. Dia melihat N kecil di belakang Li Qingshan, dan tatapannya menjadi lebih lembut. N kecil juga telah kembali. Chapter 259. Qian Rongzi mendengar tentang rencana Li Qingshan. Bukankah itu berarti masuk ke dalam jebakan? Lantai pertama sekolah itu berada di prefektur Clear River. Mereka tidak akan membiarkanmu, dan mereka juga tidak akan membiarkan N kecil, kecuali N kecil memasuki 100 sekolah pemikiran juga. Itulah yang sebenarnya aku pikirkan. Itulah yang kupikirkan. Sekte ini mungkin kuat, tapi mereka tidak bisa melukaiku secara langsung di akademi. Li Qingshan mengusap kepala N kecil. Dengan bakatnya, memasuki 100 aliran pemikiran seharusnya tidaklah sulit. Qian Rongzi berkata, 100 aliran pemikiran adalah fondasi kekaisaran. Itu adalah tempat di mana sekte tidak bisa ikut campur sedikitpun. Tempat yang paling berbahaya sebenarnya adalah tempat yang paling aman. Masih ada waktu sebelum ujian masuk. Apa yang harus dilakukan? Kamu berencana melakukannya. Kultivasi terpencil. Li Qingshan berkata dengan tenang. Dia ingin menggunakan sumber daya yang dia peroleh untuk menerobos ke ranah budidaya yang lebih tinggi. Di dunia ini, hanya kekuatan yang merupakan jaminan terbesar. Cerdas. Ada tempat tinggal khusus untuk budidaya terpencil di gunung. Selama kamu tidak meninggalkan gunung, sekolah tidak bisa melakukan apapun padamu. Ini adalah alasan lain mengapa Li Qingshan memilih untuk kembali ke penjaga Hawkwolf. Dunia manusia berbeda dengan dunia Dasmon. Hukum di sini jauh lebih rumit dan ketat. Tanpa perlindungan milipet, penjaga Hawkwolf jauh lebih aman daripada di bawah tanah. Li Qingshan benar-benar mampu berpindah dari satu tempat aman ke tempat lain, menghindari konflik dengan sekte saat ini hingga dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Namun, prasyarat untuk semua ini adalah dia harus menemukan pijakan di gunung tersebut. Suara mendesing. Qian Rongzi tersenyum. Serahkan ini padaku. Bagaimanapun juga, aku seorang komandan. Meninggalkan Little N di kamar untuk sementara waktu, Qian Rongzi membersihkan dirinya di depan cermin. Tanpa merias wajah apapun, dia membawa Li Qingshan menemui komandan elang hitam saat ini. Li Qingshan merasa Qian Rongzi telah banyak berubah. Dia pada dasarnya tidak lebih lemah darinya. Dia tidak lagi memiliki pesona genit, dia juga tidak memiliki temperamen arogan seperti seorang wanita muda ketika mereka pertama kali bertemu. Dia tampaknya telah dibersihkan, menjadi bermartabat dan anggun. Namun perubahan ini, alih-alih mengatakan bahwa itu karena dia telah memahami sesuatu, itu lebih seperti dia beradaptasi dengan lingkungan baru dan mengenakan penyamaran baru. Hanya karena rahasia itulah penyamaran ini menjadi lebih sulit untuk dilihat, dan hatinya semakin tenggelam. Nilai seni pesona sepenuhnya ditampilkan di tangannya, dan itu tidak sesederhana merayu pria. Dan Li Qingshan ingat bahwa wanita ini jelas bukan orang baik. Orang jahat biasa mungkin masih bisa meletakkan pisau daging dan langsung menjadi Buddha, tetapi, hanya orang paling bijaksana dan paling bodoh yang tidak pernah berubah. Orang-orang biasa akan bingung dan ragu-ragu, dan hanya orang terpintar dan terbodoh yang mampu bertahan dan tidak berubah. Meskipun dia tidak menyukai wanita ini, dia harus mengakui bahwa dia hampir bisa dianggap cerdas. Begitu orang seperti ini memutuskan sesuatu, hampir mustahil baginya untuk berubah pikiran. Saat ini masih pagi, jadi beberapa penjaga serigala hitam muncul dari gedung masing-masing untuk makan. Li Qingshan memperhatikan bahwa kebanyakan dari mereka adalah orang asing. Qian Rongzi menjelaskan, setelah Anda pergi, kami merekrut sejumlah besar orang untuk mengisi kekosongan tersebut. Adegannya sangat intens, tetapi sayang sekali Anda tidak sempat melihatnya. Namun, Anda tidak membutuhkan hal semacam ini, adegan hidup dan mati. Selamat pagi, Komandan. Semua pendatang baru menyambut Qian Rongzi dengan sangat hangat ketika mereka melihatnya, tetapi mereka agak terkejut ketika melihat Li Qingshan di sampingnya. Pemuda ini juga seorang penjaga serigala hitam, jadi mengapa mereka belum pernah melihatnya sebelumnya? Apa hubungannya dengan Komandan?
Adapun beberapa orang yang mengenali Li Qingshan, reaksi mereka jauh lebih intens. Mereka melebarkan mata dan menjadi tercengang. Dua komandan Hawkwolf Kota Jiaping dan sekelompok penjaga elit Serigala Hitam pada dasarnya telah dimusnahkan. Menelusuri kembali ke sumber semua ini mengarah pada Li Qingshan. Selamat pagi, Qian Rongzi menjawab sambil tersenyum. Dia ramah seperti kakak perempuan tetangga, yang memberikan kesan baik pada orang-orang hanya dengan sekali pandang, namun mereka tetap merasa hormat padanya. Li Qingshan merasa meskipun dia memberitahu orang-orang ini tentang kekejaman Qian Rongzi saat ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Dia memikirkan sebuah pepatah, orang yang benar-benar cerdik tidak akan pernah bertindak seolah-olah mereka cerdik. Faktanya, mereka terlihat jauh lebih lembut dibandingkan orang biasa. Zuo Zibo tidak pernah melakukan hal seperti ini di masa lalu. Ketika seekor ular berbisa menyembunyikan taringnya yang berbisa, atau bahkan fakta bahwa ia adalah ular berbisa, saat itulah ia berada dalam kondisi yang paling menakutkan. Komandan, siapa anak ini? Saat ini, 4 atau 5 penjaga serigala hitam menghalangi jalan mereka. Mereka semua bermusuhan. Orang yang memimpin adalah seorang praktisi ki lapisan kelima. Dia tampak berusia 30-an, dan wajahnya sangat jelek. Dia mengamati Li Qingshan dengan rasa ingin tahu. Qian Rongzi berkata, ini seniormu. Hah, dia bahkan belum dewasa, tapi dia sudah seniorku. Seniorku pasti banyak. Ada yang perempuan dan anak-anak. Perempuan harusnya berada di bawah laki-laki. Petik 2. Pria jelek dan penjaga serigala hitam di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Pada awalnya, Li Qingshan mengira itu adalah kecemburuan yang tidak masuk akal, tetapi jika dilihat lebih dekat, dia menemukan bahwa mereka datang demi Qian Rongzi. Pria jelek yang memimpin juga merupakan praktisi ki lapisan kelima. Dia mungkin menolak menerima posisi Qian Rongzi sebagai komandan. Li Qingshan telah menebak dengan benar. Untuk mengisi barisan pengawal Hawkwolf sesegera mungkin, kali ini mereka telah melonggarkan standar mereka. Mereka menerima orang-orang dari semua lapisan masyarakat, jadi tidak dapat dihindari bahwa akan ada campuran orang-orang baik dan jahat. Pria jelek itu tidak pernah bersikap baik. Dia berasal dari sekte kecil, dan dia telah mengumpulkan sekelompok senior dan junior untuk secara khusus membunuh praktisi ki. Dia tidak menyentuh orang biasa, itulah sebabnya dia tidak masuk daftar hitam. Sama seperti Qian Rongzi, dia juga seorang praktisi ki lapisan kelima. Dia percaya bahwa kultivasinya sangat mendalam, dan dia mendapat dukungan dari sekelompok senior dan junior, jadi bagaimana dia bisa bersedia tunduk pada Qian Rongzi. Akibatnya, dia berkali-kali memprovokasi dan melemahkan otoritasnya. Qian Rongzi sedikit mengernyit. Dia tampak bersalah sekaligus tidak berdaya. Para penjaga serigala hitam yang lewat semuanya tidak senang, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka menghela nafas di dalam. Dia terlalu lembut. Li Qingshan meliriknya. Sepertinya langkahmu ini tidak cukup untuk meyakinkan semua orang. Kesabaran dan penyamarannya terlalu terampil, sehingga membuat beberapa orang merasa dia lemah dan mudah ditindas. Pria jelek itu menunjuk ke arah Li Qingshan. Nak, kamu akan mengikutiku di masa depan. Awalnya, dia berencana merekrut segera setelah dia tiba di penjaga Hawkwolf dan menarik semua orang baru ke dalam kelompoknya. Namun, wanita terkutuk ini lemah, namun dia tahu cara mengikat orang, yang malah membuat banyak orang membencinya. Dia harus menidurinya dengan benar cepat atau lambat. Tiba-tiba, dia melihat betapa Li Qingshan cukup kuat, di lapisan keempat. Dia masih muda dan mudah dikendalikan, jadi dia tertarik untuk mengikatnya. Li Qingshan berkata, marah. Kakak, anak ini tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Kamu ingin mati. Pria jelek itu juga sangat marah. Tepat ketika dia hendak membalas, dia tiba-tiba menatap mata Li Qingshan. Tepat ketika dia hendak berkobar karena amarah, tiba-tiba amarahnya menjadi dingin. Mata macam apa itu? Ketika dia memandangnya, dia tidak tampak seperti sedang melihat makhluk hidup. Dia berkeringat dingin karena suatu alasan. Siapa yang tahu berapa banyak praktisi ki di lapisan ke-6 dan di atas yang telah dibunuh Li Qingshan? Di bawah tanah, dia bahkan telah menembus batas kemampuannya dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Melihat orang-orang ini sekarang, mereka seperti babi dan anjing. Jika mereka berada di hutan belantara, dia bahkan tidak perlu mengatakan, kesal. Dia hanya akan membunuh mereka semua. Dia tidak perlu dengan sengaja menunjukkan pembunuhannya. Pikiran ini akan muncul secara spontan, cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati musuh-musuhnya. Qian Rongzi adalah orang yang paling ahli dalam membaca ekspresi orang. Dia sedikit menggigil. Orang ini menjadi semakin menakutkan. Saya harus lebih berhati-hati di masa depan. Apa yang dia alami dalam beberapa bulan terakhir. Chapter 260. Dengan naluri penjarahannya selama bertahun-tahun, pria jelek itu dapat merasakan bahwa pemuda ini tidak akan mudah untuk dihadapi. Melihat bagaimana senior dan juniornya masih saling berteriak tanpa ada rasa kesopanan, bahkan saling bergesekan tangan dan ingin berkelahi, dia berseru, kalian semua, tutup mulut. Dia bertanya dengan hati-hati, bolehkah saya bertanya siapa nama Anda? Ayo pergi. Li Qingshan berkata pada Qian Rongzi. Dia langsung pergi seolah dia tidak ada. Ekspresi pria jelek itu berubah. Tepat ketika Li Qingshan hendak bertabrakan dengannya, dia menghindar ke samping. Dia memperhatikan saat dia pergi bersama Qian Rongzi dan menelan ludah dalam diam. Kakak laki-laki, jangan memprovokasi dia. Orang ini sangat berbahaya. Pria jelek itu melihat ke belakang Li Qingshan.
Jika pemuda ini adalah komandan Serigala Hitam, dia bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk bersaing dengannya. Wanita ini akan sangat sulit untuk dihadapi sekarang setelah dia mendapatkan bantuannya. Di gedung utama, Fang Ensang menyingkapkan tirai, merapikan mejanya, dan memercikkan air ke atasnya. Dia siap menangani urusan resmi. Dia masih dipenuhi semangat untuk pekerjaan ini. Mendengar langkah kaki tersebut, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Oh Rongzi, kamu datang. Siapa ini?" Ini adalah kedua kalinya Li Qingshan melihat Fang Ensang. Saat itu di lembah musim semi yang tenang, jika Fang Ensang tidak ikut campur, itu pasti akan berubah menjadi pertempuran sampai mati. Li Qingshan memiliki kesan yang cukup baik tentangnya. Qian Rongzi memperkenalkan mereka berdua. Li Qingshan menggenggam tangannya. Bawahan Li Qingshan menyapa komandan. "Jadi kamu adalah Li Qingshan." Fang Ensang memandang pemuda jangkung di depannya dan mengamatinya, seolah dia menolak untuk percaya bahwa dia adalah penjagal harimau yang telah membunuh banyak orang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan dalam benaknya, "Di mana saja kamu selama periode waktu ini?" Alhasil, Li Qingshan menceritakan kepadanya kisah yang telah dia persiapkan sejak lama. 70% benar dan 30% salah. Dia mengakui bahwa Zhuo Zibo telah menganiayanya dan memaksanya bersembunyi. Saat dia melarikan diri, dia membuat khawatir Dasmon kuat di bawah tanah, yang memusnahkan Zhuo Zibo dan yang lainnya. Hanya dia yang berhasil melarikan diri. Cerita ini, terlepas dari fakta bahwa Li Qingshan adalah monsternya, tidak ada satu pun kebohongan. Qian Rongzi, yang berada di samping, membantunya pada saat yang tepat. Dengan metode liciknya, dia rukun dengan Fang Ensang selama beberapa bulan terakhir. Dia juga mengetahui temperamennya dengan sangat baik, jadi dia dengan cerdik memanipulasi pikirannya. Benar saja, Fang Ensang dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Bagaimana mungkin ada orang yang berkolusi dengan orang berdosa? Seorang komandan yang dengan sepenuh hati ingin berurusan dengan bawahannya, kematiannya sungguh tidak perlu disesali. Bagaimana dengan mantan komandan Serigala Hitam, Lao Zishan? Petik 2. Li Qingshan berkata, "Saya berpisah dengan wakil komandan di sana. Saya khawatir wakil komandan tidak mempercayai saya dan pergi ke bawah tanah juga. Lalu kenapa kamu baru kembali sekarang?" Qian Rongzi berkata, "Itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Karena masih anak-anak, penjaga Li telah menyinggung sekte tersebut, tetapi dia bukan seorang murid. Karena masalah ini, wakil ketua sekte dan keempat nenek semuanya datang ke kota Jiaping. Jika saya tidak memberitahunya untuk melarikan diri tepat waktu, dia pasti sudah terbunuh." Petik 2. Fang Ensang membanting meja. Mereka benar-benar di luar kendali. Li Qingshan berkata, "Saya tahu sekte ini sangat kuat. Saya kembali kali ini karena saya ingin memasuki budidaya terpencil di gunung untuk sementara waktu. Wali kota Zhouzi telah berbaik hati menyetujui untuk merekomendasikan saya ke 100 sekolah pemikiran. Selama saya bersekolah di 100 aliran pemikiran, sekte tersebut pasti memiliki keraguan." Petik 2. Fang Ensang menepuk bahu Li Qingshan. "Jangan khawatir, selama kamu berada di penjaga Hawkwolf, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Begitu kamu pergi ke 100 aliran pemikiran, semakin mustahil bagi sekte-sekte ini untuk bertindak sesuka mereka. Kami penjaga Hawkwolf tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak kita." Dia begitu tulus bahkan Li Qingshan pun merasa agak malu karena berbohong padanya. Pada akhirnya, dia mengeluarkan mayat zombie Daois dan menyerahkan misinya, menukarnya dengan lebih dari 10.000 poin kontribusi. Poin kontribusi ini dapat ditukar dengan pil Qi Gathering atau batu spiritual. Mereka tidak lagi terlihat di mata Li Qingshan. Namun, memasuki budidaya terpencil di tempat tinggal di gunung juga membutuhkan kontribusi. Dan itu tidak murah. Untuk itu diperlukan 50 poin kontribusi setiap hari. Qian Rongzi membawa Li Qingshan ke tempat dia berkultivasi. Itu juga merupakan gua luas yang diukir dari gunung. Li Qingshan dapat merasakan bahwa ki spiritual di dalam sana memang sedikit lebih padat daripada di luar. Tidak ada meja, kursi, atau tempat tidur di sana. Hanya ada formasi besar yang terukir di tanah. Qian Rongzi berkata, "Ini adalah formasi pengumpulan roh, tetapi kamu harus membayarnya dengan batu spiritual jika ingin mengaktifkannya." Li Qingshan melihat formasi itu. Benar saja, ada banyak lekukan di sana. Dia mengangguk sedikit dan berpikir, rencana yang bagus. Qian Rongzi lalu menempelkan tangannya ke piringan di dinding. Dia menyalurkan ki yang sebenarnya ke dalamnya dan memutarnya dengan lembut. Sebuah batu besar terguling dengan suara gemuruh. Setelah pintu batu ini disegel, pintu itu hanya dapat dibuka dari dalam. Dimungkinkan juga untuk membukanya dari luar, tetapi Anda harus mendobraknya dengan paksa. Saya pikir bahkan Master Sekte pun tidak akan berani, cukup untuk melakukan hal seperti itu. Li Qingshan mengangguk. Seluruh penjaga Hawkwolf tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia mengeluarkan pil dari 100 kantong harta karunnya dan memberikannya kepada Qian Rongzi. "Jika terjadi sesuatu di luar saat saya sedang berkultivasi terpencil, saya harus merepotkan Anda untuk menghadapinya. Jika ada bahaya, saya harus merepotkan Anda untuk memperingatkan saya." Meski kebohongannya telah membodohi Fang Ensang, hal ini terkait dengan kematian dua komandan dan sekelompok pengawal Hawkwolf. Fang Ensang tidak bisa bertindak sendiri. Dia harus melaporkan hal ini kepada atasannya. Menurut analisis Qian Rongzi, seharusnya tidak ada masalah besar. Ini hanyalah tindakan pencegahan.
Pil Lautan Qi. Mata Qian Rongzi berbinar. Pil Laut Qi adalah pil penting untuk menerobos dari lapisan kelima ke lapisan keenam. Ini dapat membantu praktisi Qi dalam memadatkan lautan Qi mereka, jadi ini cukup berharga. Namun, Li Qingshan telah menemukan hampir 100 di antaranya dari lebih dari 1.100 kantong harta karun. Mengambil satu bukanlah apa-apa. Aku sudah menemukannya. Dengan yang ini, peluangku akan meningkat 30% lagi. Qian Rongzi menerima pil itu. Dia tidak mengucapkan kata-kata terima kasih apapun. Ini adalah hubungan mereka. Mereka tidak ada hubungannya satu sama lain, dan mereka tidak berhutang apapun satu sama lain. Itu adalah cara yang sederhana dan jelas untuk menggunakan satu sama lain. Sama sekali tidak ada perasaan salah yang terlibat. Bahkan tidak ada satu kata pun yang tidak masuk akal. Pada saat ini, terdengar suara gedebuk, dan batu besar menutup pintu. Gua itu gelap gulita. Qian Rongzi juga merasa sangat santai. Di ruang yang sepenuhnya tertutup ini, ekspresi dan sikapnya mengalami perubahan yang menakjubkan. Perasaan hangat dan intim lenyap, dan perasaan dingin dan licin memenuhi hati Li Qingshan sekali lagi. Dia seperti ular yang hendak menggigit seseorang. Matanya bersinar dengan cahaya redup dan dingin. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dengan itu, aku bisa menggunakan katalis obat yang kutinggalkan. Pria jelek dan teman-temannya semuanya adalah katalis obat yang telah dia persiapkan untuk menembus lapisan keenam. Mereka akan memberinya Qi sejati dalam jumlah besar pada saat-saat genting. Li Qingshan mengerutkan kening. Dia memutar mekanismenya, dan saat pintu batu itu perlahan terbuka, cahaya mendarat di wajahnya sekali lagi. Seperti sihir, ekspresinya sedikit berubah dimanapun cahaya bersinar. Setelah cahaya benar-benar menyelimuti dirinya, dia memulihkan citranya sebagai kakak perempuan yang hangat dan lembut. Li Qingshan merasa dia lebih seperti Desmond dari legenda daripada dia. Cahaya itu menimbulkan bayangan panjang ke dalam gua. Li Qingshan memandang pemilik bayangan itu. Diao Fei ragu-ragu. Aku dengar kamu sudah kembali. Budidayanya telah mencapai lapisan keempat. Meskipun dia tidak mengalami kemajuan secepat Li Qingshan dan Qian Rongzi setelah mereka bergabung dengan penjaga Hawkwolf, dia tidak